Ya, selamat pagi saudara. Saya berada di bis menuju ke kota Suwole ya, ke tempat konferensi. Dan kemarin pagi sebelum saya berangkat ke gereja, saya sempat melihat sepintas di YouTube mengenai kericuhan di Malang ya, kericuhan sepak bola. Tapi saya tidak terlalu memperhatikan, dan setelah saya sampai di gereja, pendeta di gereja setempat di mana saya akan berkhotbah itu kemudian berbicara tentang kericuhan di Malang yang menimbulkan ratusan nyawa melayang sia-sia. Dan karena saya tidak bisa akses wifi, kemudian saya dipinjamkan HP-nya. Saya kemudian coba cari di Google dan ternyata betul ya, ada kericuhan sepak bola antara Arema dan Persebaya, dan 100 lebih nyawa itu melayang sia-sia begitu. Nah, saya memberikan beberapa tanggapan ya. Yang pertama, sepak bola itu seharusnya celebration ya, untuk perayaan, untuk senang-senang, untuk dinikmati ya. Tapi kalau sudah berubah menjadi kematian yang sangat menyedihkan ya, ratusan nyawa melayang sia-sia, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat buruk ya, sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan saudara ya. Saya sendiri sebagai orang Malang ya, saya sudah 30 tahun di Malang, saya warga Malang ya, boleh dibilang saya Arema. Uh, Tentu sangat sedih ya saudara mendengar kematian dari ratusan nyawa secara sia-sia ya, seperti itu. Poin yang kedua yang saya mau bicarakan adalah bahwa Malang itu adalah kota yang sangat toleran saudara. Sangat-sangat toleran ya. Sangat-sangat tidak diskriminatif. Ya, Arema itu mempunyai spirit saudara, tidak ada kesukuan, tidak ada perpecahan karena hanya berbeda agama, suku, ras, etnis. Bahkan saya dengar atau saya pernah baca, kalau saya tidak salah, salah satu pentolan pendiri Arema itu adalah orang Batak, saudara. Bukan orang Jawa, bukan orang Jawa Malang ya, tapi orang Batak, saudara. Nah, itulah spirit Arema, anti rasisme, dan ini spirit yang sangat bagus. Tetapi kalau spirit yang sangat bagus ini kemudian menjadi ekstrim ya, dan kalau Arema kalah dalam sepak bola kemudian boleh bertindak anarkis begitu sampai polisi harus bertindak, ini tidak baik ya. Jadi ada sisi positif yang saya kira dipertahankan, anti rasisme ya, yang memang itu merupakan jiwa daripada Arema. Tetapi di sisi lain tidak boleh juga menjadi ekstremis Arema ya, sehingga ketika Arema kalah kemudian boleh bertindak keras begitu ya. Itu tidak dapat dibenarkan juga. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dalam konteks iman Kristen, sepak bola itu seharusnya adalah sarana anugerah umum Tuhan. Ini saya bicara dari konteks iman Kristen ya. Saya tidak tahu apakah yang nonton sepak bola dan terlibat dalam kericuhan kemarin ada orang Kristen atau tidak. Tapi dalam konteks iman Kristen, sepak bola itu adalah sarana common grace of God untuk dinikmati ya. Maka itu harus dinikmati ya. Kalau kalah ya terima kekalahan dengan legowo ya, tidak usah sakit hati. Kalah menang dalam permainan itu biasa ya. Kalau menang juga jangan terlalu jumawa istilahnya, jangan terlalu berlebihan ya, sehingga lepas kontrol, lepas kendali ya, merayakan kemenangan ya. Jadi kalah menang itu biasa dalam permainan. Dan khusus bagi orang Kristen, hal-hal semacam itu adalah sarana anugerah umum Tuhan yang kita harus nikmati, tetapi tidak boleh ekstrim. Karena tujuan utama kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya, kita harus menyembah Dia, melayani Dia, menyenangkan Dia, memuliakan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Dan bagaimana kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, dan taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Nah, itu inti daripada kekristenan. Maka jadikan sepak bola sewajarnya, sebagai satu hobi, kesenangan, untuk rekreasi, untuk celebration ya, selama kita hidup di dunia ini. Itu poinnya yang ketiga yang saya buat. Dan terakhir ya, dalam kasus yang sangat menyedihkan di Malang kemarin ya, pihak-pihak yang bertanggung jawab memang harus bertanggung jawab ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya ya. Saya membaca berita bahwa polisi menembakkan gas air mata, lalu ada orang sesak napas ya, lalu kemudian mungkin jatuh, kekurangan oksigen, lalu terinjak-injak, lalu mati. Ya, ada berita-berita semacam itu. Nah, apakah ini benar atau tidak saya tidak tahu, tapi yang jelas semua harus bertanggung jawab ya.
ya penyelenggara, polisi, ya semua harus bertanggung jawab, termasuk orang-orang yang menjadi supporter, ya mereka harus bertanggung jawab juga tentang apa yang mereka lakukan. Ya, jadi berharap ke depan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik, ya, ditata lebih baik, ya, termasuk Arema, ya, juga Persebaya dan semua pihak yang terlibat, ya, dan juga polisi, ya, agar boleh bertindak lebih baik, lebih bijaksana, ya. Dan saya kira sebagai orang Kristen kita perlu mendoakan keadaan ini. Saya sendiri sangat-sangat bersedih sebagai Arema, sebagai orang Malang, ya, tetapi sekaligus juga sebagai orang Kristen kita boleh berdoa, kita boleh berharap hal yang lebih baik daripada Tuhan, khususnya untuk sepak bola dan juga untuk Kota Malang. Tuhan memberkati kita sekalian.